saudara Rutherford itu menunjukkan 3 tipe radiasi, yaitu radiasi alfa, beta, dan gamma. Kita tahu yang namanya partikel alfa itu adalah He, itu 42. Kalau beta itu elektron itu 0-1, sedangkan kalau gamma yang proton berenergi tinggi itu adalah 0 dengan bermuatan. Nah, yang menarik itu adalah tahun 1911 Rutherford, Hager, dan Marsden itu melakukan eksperimen hamburan. Ya, eksperimen hamburan muatan inti gaya nuklir ya, yang merupakan jenis baru. Nah, biar bisa dipahami semua seperti apa sebenarnya model atom menurut Rutherford ini. Karena dari hasil risetnya itu kemudian menghasilkan sebuah model yang disebut dengan model atom Rutherford. Sebelum sampai ke sana saudara, saya ingin tahu gitu ya, pengetahuan saudara tentang model atom. Siapa yang bisa menyampaikan kepada saya kira-kira ada berapa model atom yang saudara ketahui? Yang bisa silakan nyalakan suaranya, silakan menyampaikan pendapatnya. Ada berapa model atom yang saudara pahami, yang saudara ketahui? Halo. Hai. Bangun ya. Ini Mbak siapa ini? Dia Hans. Ini 2 orang ya? Iya, Pak. Ini di kos-kosan, Mbak? Iya. Oke. Jaga jarak ya, bawa masker ya. Oke. Ya. Silakan. Ada yang mau berpendapat? Ada berapa model atom gitu ya? Jadi saya mau tanya modelnya dulu, ada berapa model, kemudian nanti masuk ke substansinya, apa yang disebut dengan model-model tersebut. Ada bisa menyampaikan? Ada 4, Pak. Siapa ini? Mas Bergasi. Ya, Iya. apa saja Mas? Apa saja Mas? Dalton, Rutherford, Bohr, sama Oke, kalau satu lagi. Siapa lagi? Kalau 4 kalau 1 itu. Siapa lagi ya, Pak? Ya, satunya adalah Thomson, ya. Jadi model atom Dalton, kemudian Thomson, Rutherford, ya, dan Bohr. Oke, itu yang sudah disampaikan oleh saudara Bergasi. Saya ingin tanya ke yang lain. Apa yang Anda ketahui, ya, model atom menurut Dalton? Silakan. Oke, yang lain? Untuk model Oke, kalau tidak ada yang berpendapat, maka nanti akan saya tunjuk satu-satu. Siapa yang bisa? Siapa? Mbak Siti. Mbak Siti. mau menjawab? Ya, Pak. Untuk Dalton yang saya ketahui itu suatu partikel yang tidak dapat dibagi lagi. Bagus sekali. Jadi artinya Dalton itu mengatakan bahwa partikel atom itu adalah partikel terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Itu model atom pertama gitu ya. Jadi Dalton mengatakan bahwa atom adalah partikel terkecil yang tidak bisa dibagi-bagi. Baik. Itu menurut Mbak Siti. Sekarang kalau Thomson seperti apa Thomson itu? Model atom Thomson itu. Kalau Thomson seperti apa? Kalau Thomson itu Siapa ini? Mbak Adelina. Adelina, Pak. Ya. Baik, Kalau oke, Thomson itu sudah. menemukan adanya partikel bermuatan negatif di permukaannya atom. Oke. Ada yang bisa menyempurnakan? Ada
Jadi bisa menyimpulkan dari pendapatnya Mbak Delina. Silakan. Ada? Oke, kalau tidak ada, saya tanyakan pada yang lain ya. Saya tunjuk nanti ya. Mbak Siska, ada Mbak Siska. Nah, ini situ. Arlina, izin bertanya. Baik, siapa? Haryanto, Mas Haryanto. Oke, sinyalnya bagaimana Mas? Alhamdulillah sedang lancar Pak. Baik, bagus. Oke Mas, silakan Mas. Untuk model atom Rutherford itu jumlah proton sama dengan jumlah elektron dan dikenal sebagai non atom. Oke, Itu Pak. baik. Yang lain? Yang lain? Ada? Yang lain? Yang ingin menguatkan atau menambah? Izin menjawab, Pak. Mas Sarsa, silakan Mas Sarsa. Ya, Posisi sangat alfa. Rutherford menemukan energi atom dari percobaan penempatan sangat alfa. oke. Oh iya, bagus sekali. Itu yang saya maksud gitu. Jadi dari hasil risetnya itu, dari hasil eksperimennya dengan apa namanya teman-temannya, gitu ya, saudara Rutherford, kemudian menggunakan model bahwa dia menemukan inti atom yang terletak di tengah dan dikelilingi oleh elektron. Inti atom yang dikelilingi oleh elektron. Ya, nah cuman gitu ya. Kala itu apa namanya elektron bergerak mengelilingi inti menggunakan konsep hukum kalian apa namanya menggunakan konsep mekanika klasik. Artinya apa? Setiap partikel yang bergerak, ya, maka dia akan mengeluarkan apa? Energi. Logikanya seperti itu. Coba, jadi saudara kalau bergerak kan kehilangan energi, saudara. Nah, sama, gitu ya model ini. Jadi model Rutherford itu bahwa atom itu memiliki inti. Dan intinya itu bermuatan positif. Dan itu dikelilingi oleh elektron. Ya. Ketika elektron mengelilingi, dia sambil mengeluarkan energi. Sekarang coba perhatikan logikanya. Kalau elektron bergerak mengelilingi inti, sambil mengeluarkan energi, apa yang kira-kira terjadi? Maka elektron itu akan ditarik oleh inti. Gitu ya. Jadi lama-kelamaan elektron itu nanti akan menyatu dengan inti. Inilah salah satu kelemahan dari model atom Rutherford, gitu ya. Nah, itu dapat kita juga lihat misalkan pada sistem planet tata surya kita. Kebayang misalkan matahari adalah pusatnya, sistemnya, gitu ya. Planet-planet itu kan bergerak mengelilingi matahari, gitu. Ketika bergerak mengelilingi matahari, kebayang nggak misalkan planet itu ketika bergerak mengeluarkan energi. Bumi bergerak mengelilingi matahari mengeluarkan energi. Maka lama-kelamaan, karena bumi bergerak mengelilingi matahari mengeluarkan energi, maka dia akan ketarik oleh oleh matahari. Lama-lama, bumi bisa menyatu dengan matahari. Ya kalau matahari mau nggak apa-apa, enak gitu ya. Jadi ini menyatu dengan matahari, gitu ya. Artinya apa? Maka kehidupan ini akan binasa. Kenapa? Kita bisa bertumbukan dengan matahari, menyatu dengan matahari, hangus semua kita, gitu ya. Oleh karena itu, konsep atau teori yang disampaikan Rutherford harus diperbaiki, ya, harus diperbaiki. Kemudian lahirlah model atom Bohr, nah, gitu. Jadi perjalanannya seperti itu. Jadi mulai dari Dalton mengatakan bahwa atom itu adalah merupakan partikel terkecil yang sudah tidak dapat dibagi-bagi. Kemudian masuk ke Thomson bahwa atom itu adalah berupa hamparan positif yang di atasnya tersebar muatan-muatan negatif. Eksperimenkan oleh saudara Rutherford
gitu ya. Nah, bagaimana hasil eksperimennya sebenarnya sehingga Rutherford menyampaikan bahwa atom itu ternyata bermuatan positif, intinya bermuatan positif dan elektron bergerak mengelilingi inti tersebut. Kenapa elektron bisa Rutherford memodelkan seperti ini? Maka coba Anda baca lagi atau lihat lagi saudara, ketika Rutherford itu melakukan riset, ya. Rutherford itu melakukan riset seperti ini. Dia berawal dari model atom Thomson. Kata Thomson kan elektron tersebar merata tuh ya, muatan-muatan negatif tersebar merata itu di permukaan partikel. Nah, kemudian saudara Rutherford itu menembakkan sebuah partikel alfa, saudara. Partikel alfa itu adalah partikel positif, ditembakkan pada sebuah hamparan partikel tadi, gitu ya. Ketika ditembakkan, logikanya, ya ini logikanya gitu ya, berdasarkan kajian teorinya, kalau yang ditembak itu adalah muatan negatif, yang menembak adalah muatan positif, maka pasti ada interaksi. Dan interaksinya itu adalah kecil, saudara. Karena kecil, maka logikanya gitu ya, sebagai kajian teori, ketika partikel alfa ditembakkan, maka akan terjadi penyimpangan. Penyimpangannya pasti kecil, yaitu sekitar di bawah 1 derajat. Itu hipotesa pertama. Jadi ketika Rutherford itu menembakkan partikel alfa, maka dia ingin meyakinkan kalau model atomnya Thomson benar, maka nanti partikel alfa ini akan disimpangkan sedikit saja, gitu ya, disimpangkan sedikit saja, ya tidak lebih dari 1 derajat. Rasanya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Dari hasil riset itu ternyata memang ada sinar alfa yang disimpangkan kurang dari 1 derajat. Tapi ternyata ada juga ya partikel alfa itu disimpangkan lebih dari 1 derajat. Bahkan dipantulkan kembali. Nah, ini yang menarik dari saudara Rutherford gitu ya. Jadi partikel alfa bisa kembali lagi. Nah, oleh karena itu kemudian partikel Rutherford itu tidak mungkin partikel alfa ini berinteraksi dengan muatan negatif kemudian dipantulkan. Nah, oleh karena itu dia menyempurnakan model yang disampaikan oleh saudara Thomson. Nah, karena dia melibatkan partikel muatan positif, pasti yang menolak itu juga partikel positif. Nah, itu pemikirannya Rutherford. Sehingga Rutherford memberikan model bahwa ternyata atom itu sebenarnya terdiri dari muatan positif yang ada di pusatnya, kemudian elektron itu bergerak mengelilingi muatan tersebut. Nah, itu kajian ini, model ini itu berangkat dari hasil riset yang dilakukan oleh Rutherford dan kawan-kawannya itu. Kenapa? Ketika partikel ini ditembak, ketika dia kena sasaran partikel intinya, pusat intinya, maka dia akan dipantulkan. Secara logika ini masuk, gitu ya. Secara logika ini masuk. Nah, itu yang sebenarnya menyempurnakan apa yang disampaikan oleh Thomson. Kemudian seperti ini, saudara, jangan sampai berpandangan bahwa apa yang disampaikan Thomson salah, apa yang disampaikan Dalton salah. Gitu ya. Nah, itu adalah perkembangan ilmu. Yang perkembangan ilmu itu adalah disempurnakan. Jadi hari ini ada, itu ada penyempurnaan sebelumnya. Jadi tetap ada kontribusi positif dari keempat model tersebut, ya. Jadi model Dalton sudah jelas atom itu tidak berpecah-pecah dan atom itu merupakan partikel terkecil. Kemudian Thomson itu adalah menyatakan bahwa atom ibaratnya sebuah hamparan positif yang di atas permukaannya adalah tersebar muatan negatif, ya. Kemudian Rutherford ya, dari hasil risetnya menyampaikan bahwa model atom Rutherford itu adalah atom terdiri dari muatan positif yang sebagai inti dan dikelilingi oleh elektron, ya. Nah, sekarang saya tanya, tadi saya sampaikan bahwa kelemahan Rutherford itu ketika elektron bergerak mengelilingi, gitu ya, dia sambil melepaskan elektron, maka elektron akan nanti bisa
menyatu dengan partikel intinya. Itu kelemahannya. Nah, sekarang disempurnakan oleh modelnya saudara Bohr. Siapa yang bisa menyampaikan bagaimana model atom Bohr? Silakan. Ada yang bisa? Oke, saya tanya dulu. Masih ingat postulat Bohr, saudara? Masih ingat postulat Bohr? Halo? Saja. Saudari siapa ini? Irma. Ada Irma? Iya, saya Pak. Baik. Postulat Bohr. Ada berapa postulat Bohr? Ada 3. Ada 3. Yakin 3, Mbak? Oke, saya pindah ke yang lain. Mas Bagus, ada Mas Bagus? Ada, Pak. Mas Bagus ada? Mas Bagus? Ada, Pak. Bisa dinyalakan suaranya? Ada, Pak. Tadi Mbak Irma menyampaikan postulat Bohr itu 3. Menurut Mas Bagus, benar apa ada? Atau ada berapa? Mas Bagus? Menurut saya postulat Bohr ada 2, Pak. Baik, bagus. Itu coba sampaikan kira-kira postulatnya seperti apa? Untuk Seperti apa? ada 2 postulat Bohr. Untuk yang pertama adalah elektron mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu yang stasioner yang disebut orbit. Jadi inti atom itu mengelilingi. Kemudian yang kedua adalah elektron dapat berpindah dari kulit yang satu ke kulit yang lainnya dengan memancarkan atau menyerap energi. Itu, Pak. Baik, ya. Itu postulat Bohr, Mbak, saudara, gitu ya. Ada 2 ya. Pak Irma Iya, tadi Pak. kelebihan ya, kelebihan 1 ya. Iya. Jadi ada 2. Jadi elektron bergerak mengelilingi inti, gitu ya, berdasarkan lintasan stasioner, gitu ya. Ketika dia bergerak mengelilingi inti, katanya Bohr, dia tidak menyerap dan melepas energi. Nah, itu. Jadi dia bergerak, ya sudah bergerak mengelilingi inti. Dan ketika bergerak, dia tidak menyerap dan melepas energi. Itu yang pertama. Postulat yang kedua, elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain. Dengan cara apa? Menyerap atau melepas energi. Kalau dia ingin berpindah dari lintasan luar ke lintasan dalam, maka elektron harus melepas energinya. Ketika energinya terlepas, maka dia akan kekurangan energi. Karena kekurangan energi, maka dia akan tertarik ke lintasan yang lebih dalam. Ya. Kemudian kalau dia ingin terlepas dari ikatan di dalamnya, maka dia harus menyerap energi dari luar. Makanya ada treatment energi dari luar. Ketika dia menyerap energi dari luar, maka dia akan kelebihan energi, maka dia bisa melepaskan diri dari lintasan dalam ke lintasan yang lebih luar. Nah, inilah model atom Bohr, ya. Jadi rentetan model ini dapat kita pahami inilah alur pemikiran, gitu ya, alur pemikiran dalam pengembangan ilmu. Sederhana sampai nanti yang rumit, yang kompleks, gitu ya. Dari setiap model itu pengembangan dan pengembangan. Itu simpel. Ya. Tapi lama-lamaan dikembangkan, menjadi semuanya sampai perfect, gitu ya. Contoh sederhana lagi HP, ya. Kan ya HP jadul, gitu ya. HP jadul menggunakan manual, gitu. Ada layarnya, ya. Kembang lagi seperti sekarang muncul untuk
menghasilkan reaksi inti. Kemudian di kedua, ketik menemukan neutron. Di tahun 33, Curie menemukan radioaktif kuarta. Di tahun 38, Hahn dan Strassmann menemukan fisi nuklir. Dan tahun 42, nah ini yang pengembangan ilmu yang luar biasa. Fermi membuat reaktor fisi inti yang pertama kali yang dapat dikontrol. Reaktor fisi inti yang dapat dikontrol, sehingga sekarang bermanfaat untuk pengembangan energi nuklir ya, untuk listrik ya, untuk riset dan lain sebagainya, gitu ya. Mengapa ini penting, saudara? Karena reaktor fisi inti yang terkontrol, yang terkendali, maka akan menghasilkan pemanfaatan yang luar biasa untuk kehidupan manusia, ya. Karena energi itu tidak bisa mengandalkan energi fosil yang saat ini, gitu ya. Maka harus ada energi alternatif, gitu ya, pengembangan energi alternatif yang juga aman sebenarnya, gitu ya. Kebayang nggak kalau kita membuat reaktor fisi inti tetapi tidak terkendali? Kalau tidak terkendali, maka terjadi seperti bom atom itu. Jadi reaktor atau reaksi itu kan ketika neutron ditembakkan pada uranium, gitu ya, maka nanti ketika ditembakkan dia akan menghasilkan 3 neutron. Nah, 3 neutron ini akan menembak lagi, gitu ya. Ketika ditembakkan neutron akan menghasilkan neutron. 3 neutron. 1 neutron yang ditembakkan tadi itu menghasilkan 3 dan terusnya. Seperti MM gitu ya. 1 jam 2, dari 2 jam lagi 4, dari 4 jam 6 dan seterusnya. Kalau ini dari masing-masing ketiganya itu bercabang lagi 3. Seperti itu. Jadi reaksi fisi inti. Kalau tidak terkontrol luar biasa dahsyatnya itu, gitu ya. Tapi kalau terkontrol akan menghasilkan kemanfaatan buat kita semua, ya. Kalau kita reaktor reaksi inti, gitu ya, fisi inti itu ada di Batam, gitu ya, di Batam, dan saya sendiri juga sering memanfaatkan di sana. Melakukan Google Meet seperti ini, pembelajaran virtual seperti ini, gitu ya. Secara bebas, kenapa? Karena sudah dapat bantuan, seandainya nanti dapat. Kalau tidak dapat, takutnya kami membebani teman-teman mahasiswa, orang tua mahasiswa, karena harus menambah dana pulsa, gitu ya. Jadi mudah-mudahan program dari pemerintah dapat terwujud, sehingga teman-teman dosen ya ketika melakukan proses pembelajaran daring langsung menggunakan Google Meet atau Zoom meeting dan sebagainya dapat berjalan dengan lancar gitu, dan mudah-mudahan sinyal di daerah juga aman ya, tidak tersendat-sendat gitu ya. Ini teman-teman banyak yang masih di rumah ya. Masih banyak di rumah ini. Iya Pak. Di rumah. Bagus ya di rumahnya ya. Nggak sampai naik bukit ya. Bapak cuma keluar. Karena begini terus terang. Jadi kalau kita lihat di berita itu ada mahasiswa yang harus naik. Pohon lah sampai naik tinggi lah, sampai ada yang di tempat khusus di pinggir jalan untuk cari sinyal gitu, yang di daerah-daerah itu. Oke, saya lihat usahanya memang luar biasa, tapi memang keselamatan juga penting gitu ya. Yang sampai nyari sinyal mengganggu, mengabaikan gitu ya. Ya mudah-mudahan teman-teman mahasiswa baik yang ada di kampus, yang di daerah kampus, kalau area daerah kampus insya Allah aman gitu. Teman-teman yang berada di daerah semoga mendapat sinyal yang baik gitu ya, sehingga ketika proses pembelajaran dilakukan dapat melakukan pembelajaran juga dengan baik. Kalau ada kendala tentang gangguan sinyal dan sebagainya, jangan sampaikan. Saya memahami ternyata
Sehat selalu, saudara Sama-sama. saudara Amin. keluarga juga sehat semuanya gitu ya. Amin. Amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kasih Ada kawan-kawan. Mandi gas, mandi. So imut. Kawan-kawan. Kita harus mengecek Pak Sunaryono tuh masih ada atau belum. Sudah keluar. masih ada nih dulu. Astagfirullah, mana ada? Ada gue. Enggak. Oh no sinyalnya gonku betul-betul kok. Oh lah. Bagus. Dari mantul. Orangnya dari mantul. Di mana? Aku kawin Kamar. itu suara nih. Yang di rumah. Dek kontraan. Aku dokos Rini okas. Dokos dewe aku. Gas, Bisa. mana kamar juga. Jago cewek enggak? Ya los pokoknya dok ini. Goblok. Astagfirullah, Temen-temen kok. itu saya bagus. Sekarang saya. Jadi berubah total. Ya Allah. Masa saya jadi satu lagi. Astagfirullahaladzim. Halo say. Robby ini mana suaranya? Orang Sangi mau pasang makanya Orang sumpah lu. Saya lek pasangi aku. Gonku lo betul terus tuh. Grup mlebu iki lho. Isi aku daripada awakmu. Masuk. Sumpah. Aku ngerti. Suarane. Sebelum tas tangi. Sebelum tas tangi rao langsung ke HP. Enggak lho, dewek iki. As. Duh, yo wis sarapan saya lur. Ya sarapan sih lur. Ayo sarapan. Kerang. Kemana? Di sarapan di kerangin. Hah? Mbas kerang sih lur. Cup, hati. Rob, kerang iku mek ndek iku ah, ndek ujung ah. Iya. Seluruhnya ya enggak ada. Yang lain-lain. Ada. Di Gresik Udah, mana? udah. Gresik cerme kayak ada gitu. Tang. Ini orang-orang Iya, Jawa. iya. Dekat. Gresik Apa? cerme ada. Kerang. Gak ada. Cerme itu selatan. Yang ada itu Gresik Utara. Cerme itu cuma ada padi, jagung, debu. Robby man, Robby. Apa siapa? Ini kamera itu kabeh. Bagus ya. Tambah lembu ya. Pol. Ini kumpulan orang gabut nih ya. Fix ini 8 orang. 8 orang ini jomblo. 8 orang ini jomblo. Guys. Ya makan dulu guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.